Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma arhamna bil Qur'an, amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Iwanu fidina sadakumullah, jamaah Masjid Al-Azhar yang insyaallah dirahmati Allah. Marilah pada kajian rutin malam Jumat pada malam hari ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan kenikmatannya kepada kita semuanya, memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita memilih untuk hadir di masjid, sholat maghrib berjamaah, kemudian mengikuti kajian rutin malam Jumat yang diselenggarakan secara rutin oleh Masjid Al-Azhar. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada sore hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang bisa memberatkan timbangan amal kita nanti di akhirat. Kemudian nanti kita bisa secara istiqomah melaksanakannya dan pada akhirnya nanti kita mendapatkan husnul khotimah. Wa nufidina assalamualaikum, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ini. Ustadz Ngadir itu sudah pamit izin sama kami dari bagian dakwah itu sejak hari Senin. Kemudian juga kami berusaha untuk mencari pengganti beliau. Artinya beliau kami mohon untuk menunjuk penggantinya. Nah, ada beberapa ustadz yang dihubungi, yang bisa itu Ustadz Muhammad Iqbal Tantowi. Tapi qadarullah jam 5 tadi saya dihubungi, beliau masih perjalanan dari Solo 3 ke sini, khawatir kalau nggak nyandak waktunya. Jadi saya menggantikan sesaat ya sebelum Ustadz Iqbal nanti datang. Mohon maaf ini, kami sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk jamaah, tapi ya lagi-lagi yang menyampaikan ini Ustadz Ban Serep gitu. Iwanu fidin assalamualaikum. Dulu beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas mentadaburi surat Maryam ayat yang ke-16 sampai ke-34 yang Maryam ini dituduh oleh kaumnya berbuat zina. Yang mereka berkata, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyya." Ya, surat Maryam ayat yang ke-27 itu, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Karena beliau ini melahirkan anak tanpa suami. Jadi yang sangat mungkar di situ adalah dituduh berzina. Nah, pada malam hari ini sebenarnya saya ingin menyampaikan tentang tadabbur surat Yusuf ayat yang ke-23 sampai ke-30. Di dalam surat Yusuf itu ada ayat yang sangat menarik itu ya. Di antara surat Yusuf antara 23 sampai 25 itu sampai 30 itu adalah innahu min ibadinal mukhlasin. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu dia itu adalah
dari hamba kami yang termasuk hamba kami yang mukhlasin. Di dalam surat Shad ayat yang ke-83 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa ibadika minhumul mukhlasin." Nah, itu Ustaz Iqbal udah datang. Ustaz. Ya, sebentar ya Ustaz ya. 10 menit. Ya. Innahu illa min ibadikal mukhlasin, kecuali setan itu berkata kecuali hambamu dari mereka golongan orang yang mukhlasin. Ya. Ini yang perlu kita ulas, yang sebenarnya akan saya sampaikan tadaburnya masalah itu di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23 sampai 30. Nah, kemudian sedikit karena Ustaz Iqbal sudah datang ini, terlanjur membuka ini tadi saya ingin menyampaikan karena ini mumpung di akhir tahun ya, ingin menyampaikan nasihat Allah di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-18 yang saya baca tadi di awal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri itu mempersiapkan nasibnya di kemudian hari. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha teliti dan maha mengetahui, maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kita perhatikan surat Al-Hasr ini, orang yang beriman disuruh bertakwa kepada Allah, kemudian mempersiapkan nasibnya di kemudian hari. Kemudian wattaqullah. Jadi wal tangdur nafsu maqaddamat lighad itu diapit oleh perintah ittaqullah. Ini tentunya ada satu hal yang mesti harus kita renungi, kita tadaburi dari ayat ini. Artinya kalau kita memperhatikan nasib kita nanti di kemudian hari itu bukan masa tua saja. Kemudian hari itu nanti nasib kita di alam kubur, alam barzah. Kemudian nasib kita nanti di akhirat. Maka kata kuncinya adalah takwa, takwa, takwa. Bukan kerja, bukan. Bukan kerja sakpole untuk pensiun okeh supaya pensiunnya tidak nyaman gitu loh, tercukupi. Bukan itu. Tapi dengan takwa. Artinya apa? Artinya bekerja itu adalah perintah bagi kita semuanya. Tapi harus kita pahami bahwasanya bekerja yang kaitannya dengan nasib kita yang akan datang itu adalah bekerja berdasarkan dengan takwa kepada Allah, bukan sekedar bekerja. Bukan sekedar bekerja menghalalkan segala cara sehingga tabungannya oke, masa tuanya nanti aman, bukan itu. Tapi bekerja yang berdasarkan dengan takwa, karena sesungguhnya Allah itu maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, karena Ustadz Iqbal sudah hadir di tengah kita dengarkan apa yang nanti beliau akan sampaikan. Waktu dan tempat kami aturkan kepada Ustadz Iqbal. Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل صدق الله وصدق رسول الكريم. Kula sampun WA Ustaz Aris Andrianto supados lanjut mawon boten sah ditutup, tetapi beliau menutup. Alhamdulillah, jadi amanah tersampaikan. Amargi kula nggih dereng WA Ustaz Habib Madiri menawi mboten saged menggantikan beliau di detik-detik terakhir. Jadi wasyafar jauh niku keingatnya saat ba'dal asr. Jadi kalau di jalan tol itu lancar, Pak. Keluar tol itu semua sedang menikmati, kalau bahasa kita tuh piknik. Walaupun dalam Islam juga dianjurkan untuk banyak-banyak piknik loh nggih. Ya. Saestu pikniknya kita itu nggih rihlah, ya, menikmati alam, Masya Allah, walhamdulillah, thalabul ilmi, setiap langkahnya dinilai kebaikan, berangkat ke masjid, dan seterusnya. Alhamdulillah, amanah beliau kami laksanakan. Pekan yang lalu sampun WA, jadi ini tadi kita maksimalkan ngebut sampai Songgo Langit. Alhamdulillah, Ustaz Aris sampun siap, bajunya, kostumnya juga bagus, bukan baju lapangan. Tadi sudah disampaikan beliau kaitannya dengan muhasabah, karena kalau ingin melanjutkan Ustaz Habib mengatiri tentang tauhid dan beliau melampirkan kalau mau melanjutkan babnya ini, tapi karena sudah masuk frekuensi muhasabah, ya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, maka kita lihat tentang dipanjangkannya oleh Allah Ta'ala masa kita mengabdi di dunia untuk orang-orang yang berfikir. Jadi kita lompat ke surah Al-Fatir. Al-Fatir itu surah yang ke-35. Di juz yang ke-22, ya, bersebelahan tadi, dan ayat yang ke-37. Di situ nanti ada kata An-Nadhir. An-Nadhir kalau dimaknai langsung dengan bahasa Indonesia, maka artinya peringatan. Peringatan. Di situ Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita bahwasanya kita itu sudah dipanjangkan umurnya oleh Allah. Melewati bulan ke bulan, tahun ke tahun, ya, dengan perhitungan apapun. Mau menghitung pakai Masehi, mau menghitung pakai Hijriah, itu semua dari Allah Ta'ala. Ya, tetapi kalau mau menyebut husnul khotimah hari Jumat, ya harus pakai Hijriah. Ya, Jumatnya Masehi itu Kamis malam belum termasuk Jumat. Masehi ya. Meninggal Kamis jam 19.00. Nah, itu kalau Hijriah ya Jumat sebetulnya. Meninggal hari Jumat. Tapi yang meninggal di hari Jumat jam 21.00 itu kalau secara Hijriah ya hari Sabtu. Apapun harinya insya Allah bagi orang mukmin baik. Insya Allah baik. Tetapi kalau mendapatkan hari Jumat lebih baik. Tetapi tidak semua orang muslim meninggal hari Jumat husnul khotimah. Lah meninggalnya keselak jiwa. Hari Jumat ba'da asar minum alkohol keselak meninggal, yang tidak bisa disebut husnul khotimah. Jadi nilai syariah itu dilihat dari banyak sudut pandang. Nah, sekarang kita melihat panjangnya umur. Yang hadir semua di Masjid Al-Azhar ini, majelis maghrib, itu semua sudah dipanjangkan umurnya. Ya kan? Banyak yang sudah melewati, kata Nabi Imam At-Tirmidzi, usia umatku nek ora swida antek 70. Nah, ini sudah melewati banyak kan ini. Nah, itu termasuk salah satu peringatan dari Allah dipanjangkan umurnya. Ya, makna dipanjangkan umurnya di sini pertama adalah menikmati Allah memberi izin
kita untuk membawa bekal lebih banyak. Nah, untuk ayat ini kami mengambil tafsir dari Ibnu Katsir. Bahasanya beliau meriwayatkan tentang An-Nadhir, itu makna yang pertama disebut beliau uban. Ini sudah banyak beruban lah. An-Nadhir tuh imam kita itu sampai jenggotnya beruban semua. Itu super nadhir namanya. Ya, kalau ketika diberi tanda uban saja kita tidak menerima peringatan itu, maka bagaimana kita bisa mengimani yaumul akhir? Karena sakaratul maut saja kita tidak mempersiapkan. Tadi termasuk kalau tidak mengingat An-Nadhir. Karena telepon dengan Ustadz Aris itu karo ngebut. Telepon, ngebut, ngoyak maghrib. Wah itu orang kelingan nek ngebut itu ya berbahaya. Ternyata bisa mencelakakan orang lain dan diri kita. Jadi sebetulnya An-Nadhir itu banyak di sekitar kita. Tetapi yang disebut dalam surah Fatir ini, Allah menyebutkan, ditafsirkan Ibnu Katsir sebagai nomor 1 uban. Nah uban kita maknai dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Jadi kitab At-Tadhkirah itu kalau diterjemahkan dalam Indonesia, mengingat kematian itu ada 2 jilid. Tur setiap membahas itu isinya medeni. Ciri-ciri husnul khotimah, nek ora iso suul khotimah. Ya, bagaimana menyiapkan sakaratul maut, nanti azab kubur untuk siapa, itu dibahas jilid 1, jilid 2. Jadi isinya deg-degi Pak kalau baca itu. Cuman itu nadhir betul, membuat kita ingat. Nah, kembali ke uban. Uban itu sebagai makna bentuk fisik, kalau manusia itu diberi waktu oleh Allah. Sampai kapan? Ya sampai datangnya sakaratul maut. Nah, jadi kalau ruh, ya, nafs, ya ayyatuhan nafsul, nafs. Kalau ruh kita, jiwa kita ini sejak ditiupkan oleh Allah Ta'ala pada usia 120 hari dalam rahim ibu kita, ditiup itu, maka ditetapkan matinya kapan. Yang disebut Allah matinya kapan sudah disebut. Setelah itu rizkinya, baik buruknya amalan, jodohnya ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ruh itu sejak ditiupkan menjadi pengisi jasad, lalu nanti lahir cenger 0 tahun. 0 tahun berarti lucu-lucunya ini nggih. Diompoli, diapapun kita nggak akan marah. Tapi nek pun super balik ngeten iki ngompol, wah, masjidnya rega, marah. Tapi kalau baby itu nggak ada dosa, ya belum balik, belum tamyiz, jannah kata Allah. Nggak ada hisab. Nah kita pernah merasakan masa itu. Nah ini makna luasnya uban. Jadi ketika bayi, terus SD, SMP, SMA, sepuh, itu yang berubah adalah jasadnya. Dulu kuat, lari, lapangan mana nih, gentan, 20 kali. Sekarang setengah kali, wes. An-Nadhir tuh makna dari uban. Artinya nanti ada masa kita diperingatkan oleh Allah dengan jasadnya. Tetapi rohnya tetap sama. Nih, contoh pertanyaan salah satu nenek yang hidup di masa Nabi. Ya, ketika Nabi menerangkan kepada sahabat bahwasanya sahabatku apalagi yang bertemu denganku jannah, kan begitu. Masuk surga. Maka si nenek kan yakin bertanya kayak gitu. Wes sepuh, tanggal sama Nabi dengan harapan dapat jawaban yang membahagiakan. Aslinya dia sudah tahu jawabannya. Saya ini taat. Saya insya Allah sholihah. Saya ingin dekat sama Nabi. Saya dapat ilmu langsung dari Nabi dan sahabat Nabi. Maka pertanyaannya, ya Rasulullah, apakah orang tua seperti saya besok ada di surga? Nabi jawabnya kan gojek tuh jamaah. Ya, nek bahasa kami ya, biar gampang. Boten enten Bu, tiang tua kaya panjenengan di surga. Tapi karena mengharapnya itu dapat jawaban yang nikmat dari Nabi, karena merasa genah aku surga nih bareng Nabi, jannah bersama, tapi di jam Nabi gojek ya nangis. Masa aku ram mlebu surga kan begitu. Maka Nabi menjawab, ya diterangkan, ndak nek bahwasanya besok manusia itu di surga bukan jasadnya yang ada di dunia ini.
tetapi rohnya, ya, jiwanya yang kekal. Khalidina fiha abada dalam surah Al-Bayyinah itu, ya yang mutmainnah, yang jiwa-jiwa tenang ini nanti yang akan dipanggil oleh Allah, ya, menjadi bagian fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah, masuk rumahnya Allah, surga. Jadi melihat sifat ini, insya Allah yang hadir sholat maghrib di Masjid Al-Azhar, ikut pengajian ini, jannah. Sudah dijamin oleh Rasulullah, ya kan? Barang siapa yang di akhir hayatnya, akhirul kalam, mengucapkan kalimat La ilaha dakhalal jannah, masuk surga. Satu. Barang siapa yang mengikuti sunnahku, jannah. Barang siapa yang sholat 5 waktu, jannah. Barang siapa yang bersahadat, jannah. Barang siapa yang puasa Ramadan, jannah. Pintu royan. Barang siapa ibu-ibu, istri-istri yang meninggal duluan dan suaminya ridhonya suami, jannah. Bahkan Nabi bilang, nanti ibu-ibu boleh masuk pintu surga dari mana yang dia suka kalau suaminya ridho. Birrul walidain, jannah. Perang di jalan Allah, jannah. Berdagang dengan jujur, kata Nabi, jannah. Banyak sekali jannah. Dan semua umat Nabi dijamin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dakhalal jannah. Enak kan? Sudah dijamin. Khalidina fiha. Kalau sudah masuk jannah, maka kekal di dalamnya. Cuma yang jadi masalah, jannah ini ciptakan Allah Azza wa Jalla yang tidak mau dan punya filter mithqala dzarrah. Jadi jannah itu tidak mau ada satu titik keburukan yang masuk ke jannah. Nah, titik keburukan ini ada dalam hisab. Ditimbang yaumul mizan. Jadi nanti pas ditimbang, jatah kita kan jannah, kata Nabi. Delalah kok timbangane sing apik 70 kilo, sing elek 71,5 kilo. Lah, iki Pak. Sing 1,5 niki wau yang namanya dibersihkan. Jannah ndak mau ada 1,5 kilo keburukan. Nah, cara membersihkannya gimana? Nar, ini nar. Nah, ini yang rada membayani, Pak. Jannah jaminan semua umat muslim. Insya Allah masuk jannah. Makanya sholat kita tidak ada doa yang berkaitan dengan masuk surga. Karena sudah dijamin Nabi, kita semua umat Nabi masuk surga. Maka di doa ba'da tahiyatul akhir wa qabla salam, ada doa yang masyhur. Para sahabat sampai sahabat tabi'in tidak mau anak turunannya lepas dari doa sunnah ini. Doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Tidak ada Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Kalau di luar sholat, monggo. Tapi di dalam sholat yang disebut adalah kita terhindar dari neraka. Kenapa? Karena jannah jaminan. Setiap yang mengaku Islam, lalu mengaku Allah Rabb kita, lalu mengaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam utusan Allah, Khatmul Anbiya, jannah. Lalu dosa gede, jannah. Ketika taubatan nasuha. Dosa kecil, apalagi jannah. Bahkan shortcut dosa kecil itu banyak banget. Puasa Arafah, puasa Senin Kemis, puasa Asyura, puasa Syawal, itu jalan pintas menghapus dosa-dosa kecil. Dah, kembali ke uban. Tadi kan muhasabah nih, mumpung akhir tahun versi Masehi. Jadi yang sepuh-sepuh niku nggih kudu deg-degi dhewe, ngoten lho. Nek sing nom-nom kaya kula isih rada mikir dawa. Ustaz Aris nggih rada mikir tapi pun duwe mantu. Mulai mikir, nanti ada tanda turunan ketika sudah mulai menjelma keturunan-keturunannya. Ah, itu mikir itu berarti meh meninggal. Lah, sing cek duwe anak berarti cek nom. Anak tok le dereng mantu. Jadi Masya Allah ini detail sekali ini Al-Fatir nih. Usia bisa panjang, tapi maut tidak melihat usia. Sehingga Ibnu Katsir menerjemahkan An-Nadhir dalam bentuk uban, karena setiap manusia punya jangka waktu yang berbeda-beda. Allah berkata, apakah kamu tidak berpikir engkau sudah dipanjangkan umurnya sampai sekian, ya, untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama.
Jadi berbahagialah yang sampun sepuh masih saged pangaosan. Ya, saged pengajian, saged sholat, saged ke masjid, berarti memenuhi itu tanda. Kita lihat nih, contoh nih, maghrib. Yang muda-muda kayak saya berapa coba? Tuh, ya, Mang Mingo tuh. Hah? Saya ngatas di siji loro, itu santri ya. Liane kan? Hmm. Kan tanda berarti sudah sesuai dengan ayat ini. Yang merasa umurnya semakin tua, dia merasa dekat sama Allah. Fitrah. Ini sudah umum. Saya tua, saya kesel, naik pengajian sikile kudu selonjor, kudu senden, itu anadzin. Itu contoh, berarti ya memang fitrah kita itu taat, terus pengajiannya sergap, ya karena sudah dikasih tanda sama Allah. Dipanjangkan umurnya tuh pakai. Terus diteguk. Pakai. Sekarang yang kedua dari Ibnu Katsir ya, disepakati oleh Imam Al-Qurtubi tentang an-nadhir itu sakit, Pak. Nah, insya Allah semua sakit itu sepakat dengan maut ya. Ya, sakit apa yang enggak ada dengan maut. Semua sakit ada hubungannya dengan maut. Sakit hati, sakit kantong, kodo. Maut itu. Tanpa sakit tetap ada maut. Semua sebagian besar sakaratul maut ketemu dengan sakit ini. Kecuali yang tiba-tiba, kecuali yang runtuh dalam bangunan, kecuali yang tenggelam dalam safar, kecuali di medan perang syuhada, ya, kecuali ibu melahirkan dan saat melahirkan meninggal, mungkin ya tidak mendapati sakit ini. Tiba-tiba kecelakaan jeder kayak kemarin nih teman-teman kita santri dari Darul Quran Mulia Bogor ya. Semoga husnul khotimah ustadzahnya, santrinya ya, karena ada truk yang gelondor padahal ibu bapak tahu kan kalau naik tol kecepatan 120 itu alon banget kok. Tak padahal cepat sekali ya. Qadarullah Allah wafatkan mereka semua insyaallah dalam keadaan terbaik rihla untuk menuntut ilmu. Jadi sampai mana tadi? Ya, sakit apa Bapak Ibu? Ini sing malu pengajian nih. Sakit yang menakutkan yang dikatakan Ibnu Katsir ternyata sakit. Hah? Pikun? Bukan. Sakit hati bukan. Sakit hati. Apa? Sakit? Jantung, koroner, paru-paru, diabetes, stroke, apalagi kanker. Itu membuat orang yang sakit survive. Betul enggak? Sakit stroke ya sebelah kanan membuat beliau menjaga cara makannya. Istirahatnya bagaimana, mandinya, sehingga bisa jadi lebih awet sepuh timbangannya yang sehat. Masuk akal ya? Kami punya keluarga yang kena sakit stroke. Dan setelah didiagnosa dokter, lalu beliau menjaga kesehatan lebih baik sampai sekarang tesih sugeng. Sedangkan teman-temannya sehat meninggal semua. Tuh. Wallahu a'lam. Sakit apa yang membahayakan? Tapi setelah ini jangan jangan menyalahkan saya nggih jamaah nggih. Ya, kata Nabi apa? Dengki. Itu hati, Pak. Fisik. Sakit demam. Wah, medeni ya. Demam itu satu paket dengan sakaratul maut. Nabi seda ada demamnya. Dan semua riwayat sahabat yang sakit dalam sakaratul mautnya itu melewati demam. Dan orang-orang yang mungkin bapak, mas-mas yang ikut nalkin jenazah dalam keadaan sakit, ya, itu yang mengikuti sakaratul maut demam. Imam Al-Qurtubi ya menyebut ada 1 uban, 2 demam, 3 sakaratul maut itu sendiri. Jadi nek dulu kita itu menganggap gemrebek, masuk angin, demam itu santai toh biasanya. Mau jogging sedilit mari. Engkau pesen ke bakso Pak, sing panas, kayak sambal sidik, kecap sidik, engkau rak gembrobyos.
Apa nggo turu dilit ya aja kesel-kesel, turu kok tangi-tangi seger. Nah, sekarang karena sudah ikut materi maghrib ini kudu deg-degan. Mungkin nek rodok kena masuk angin langsung istighfar sekarang. Astagfirullah. Kok gek sakaratul maut. Wah itu tazkirah banget ini. Ya kan, Pak? Nah, mulai sekarang begitu apalagi sing pun tadi disebut ciri yang pertama uban. Nah, sing hati-hati nih pun sing sepuh-sepuh. Iki nek kena gembrebek mugi-mugi kemutan pengawasan maghrib ini. Astagfirullah, ngapa to, Pak? Aku meh mati kita ibu. Lah ngapa? Iki semelengeti walah jenengan. Tapi beneri kondone Dek Iqbal ngono kok. Wah, hati-hati ya. Anu HVS iki ngopo? Tak tulis wasiat sih. Ah, itu keren banget. Itu tazkirah banget namanya. Tapi betul Bapak Ibu, kami beberapa kali derekaken gitu. Derekaken tiang sakit dalam sakaratul maut. Jadi ketika kita talqin, mungkin sebagian mijet di kaki itu ya. Pertama kali yang muncul dinginnya itu di ujung kaki. Lah, kayak ngenten iki muni nih. Dadi teng alat kedokteran iki muni titit titit. Bareng wis sikile anyep ngantek lutut iki wis di nonton iku. Ya ini kayak ngenten iki. Wah, marahi kelingan tenan. Saestu. Jadi saat kita pijat itu nanti yang dingin pertama kayak kita megang tembok lantai nih dari jubin apa namanya? Keramik. Jadi kaki bawah ujung kaki sampai di bawah lutut itu sudah dingin terlebih dahulu dan warnanya langsung berubah Ibu Bapak. Mangke sing dereng pernah nyubi nggih nek enten sing sakit parah nderek nalkin. Biar ada rasa inilah yang disebut sakaratul maut. Pegang ya, nanti menjalar dinginnya itu sampai ke bagian atas, paling atas tubuh ubun-ubun. Dan nanti sebelum berjalan ketahuan antara suhu orang yang meninggal dalam keadaan sehat atau sakit yang tidak ketahuan sakitnya. Bukan sakit jantung, pokoknya sudah mau sakaratul maut. Itu ada demam dalam tubuhnya. Suhunya berbeda. Lebih hangat nanti ketika semua sudah terangkat, baru dingin semua Ibu Bapak jamaah rahimani rahimakumullah. Itu kerasa banget ya, bagaimana orang yang diangkat ruhnya oleh Allah dalam keadaan nikmat, cepat ya, gampang mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau susah. Ya, ini nanti jangan dipelintir nggih. Orang bisu ya ndak bisa. Loh ya, harus karena mungkin dalam hidupnya bisa dari batinnya wallahu alam terus wah raiso. Raiso memang bisu dari apa? Tetapi ketika sudah lancar karena Allah kasih sakit dan seterusnya, kitalah yang harus muhasabah. Ya, saudara kitaku anfusakum wa ahlikum naro. Itu jaga benar tuh. Lisan terakhir itu godaan paling besar dalam kehidupan kita. Iblis, setan itu masuk ke situ. Mereka perjuangan terakhir nek bahasane dunia iki kesempatan terakhir menyesatkan Bani Adam. Saat apa? Sakaratul maut. Hati-hati banget. Jadi kita harus talqin, ya bantu. Dan sunnahnya bacaan, walaupun ini ada rawi yang ini dihasankan oleh Imam Ahmad yang membaca surah Yasin ketika kita tahu mau sakaratul maut. Jadi sunnah utama itu ketika mau sakaratul maut. Tetapi ba'dal maut kita tidak menemukan keutamaan membaca Yasin ba'dal maut. Jadi setelah meninggal itu semua surah itu mulia untuk orang yang meninggal. Apalagi mendoakan orang yang sudah meninggal. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'afu anhu wa akrim nuzulahu dan seterusnya. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimani rahimakumullah. Nah, saat itu kerasa banget demam itu menjadi sakit yang menakutkan. Nah, ini dari An-Nadhir. Sehingga monggo kita introspeksi, nanti kalau ada demam masukkan itu sebagai kategori An-Nadhir. Sudah tidak dinormalisasi sebagai penyakit santai. Ya, jadi mulai dipikir ini. Wah, gembrebek mah ya siap ke obatnya karo zikir ya Pak ya. Ya, karo zikir ya, latihan la ilaha illallah yang bagus. Sekarang karena kita tuh sekarang lancar semua kan la ilaha illallah. Yuk, 1, 2, 3.
La ilaha illallah. Loh, lancar tak? Wallahu alam nanti sakaratul maut. Ojo diguyu loh Pak, ya Allah, dari sekian itu ada yang susah, padahal itu guru kami, relasi kami, dakwahnya di bidang yang sama, itu lisannya susah. Istighfar, istighfar, la ilaha Allah. Memang Allah bilang seperti itu tuh tepat. Akan ditutup ya roh hambaku di dunia itu dengan kebiasaannya. Itu poin nomor 2, ini penting banget jamaah. Jadi ketika Nabi ngendika sama kita nih, ahabbul a'mal, Allah itu mencintai suatu amalan. Adwa muhawa ingkollah. Yang istiqomah kita lakukan terus menerus wa ingkollah walaupun sidik. Tetapi saking cintanya kita dengan amalan itu, Allah pun cinta kita dengan itu. Dan kalau kita meninggal dengan amalan yang kecil ini pun, Allah sebut husnul khatimah. Tetapi yang jadi masalah kan kebalikannya. Orang Islam seperti kita nih, kula panjenengan sami Bapak Ibu, itu kan pinginnya dilihat baiknya. Betul enggak? Betul nggih? Aibnya ditutup apa dibuka? Ditutup. Panune kula tutup apa buka? Tutup. Sing ketok badi panune mboten ketok. Apa Bapak Ibu tahu kalau saya di rumah senenge ngoroke piye? Kan enggak tahu. Aibnya ditutup. Allahu jamalu sitr. Tetapi yang jadi masalah kebiasaan orang yang ingin ditunjukkan, ingin menunjukkan dirinya baik, maka pasti dia akan menutup keburukannya. Nah, yang jadi pertanyaan besar, ketika keburukan itu sebagai bentuk keistiqomahan. Wa ingqalla, walaupun sedikit. Paham? Jelas nggih? Nek wong sing maksiat laknatullah wis cetha, Pak. Artis sing bendino postingane udo. Ya itu wis angel itu sudah mereka sudah percaya diri dengan keburukannya. Kalau kita kan tidak mau keburukan kita terbuka. Tapi yang ditakutkan oleh kita ketika kita punya kemaksiatan yang sedikit tetapi istiqomah. Ada enggak ya keburukan istiqomah? Ada, Pak. Maling ki istiqomah betul. Tinggal kebutuhan sehari-hari maling kok. Istiqomah. Takutnya meninggal pas dikeroyok su'ul khatimah. Ngombe ciu niku istiqomah kan? Orang kecanduan itu, dan kalau itu orang soleh, orang baik, maksudnya orang Islam, maka akan menutup keburukan itu. Tukune waduh-waduh, kok mulai ketok orane apa-apa. Ya. Jelas kan? Cetha ngene iki. Takutnya di situ. Sehingga poin nomor 2 jamaah, ketika kita disuruh oleh Nabi, minta, ud'uuni astajib lakum, kata Allah, kita suruh minta. Maka minta yang terbaik setelah selesai dunia itu tentang husnul khatimah. Nek saged sing spesifik. Seperti Bapak Ibu kalau minta urusan dunia, kula nek minta urusan dunia ku spesifik cetha. Ya Allah, kula pun numpak legenda Honda kuwi 12 tahun ya Allah. Kuwi jenenge latar belakang. Alasan minta NMAX. Nah, kan spesifik itu. Bareng dikelumpukke dite kok ora cukup. Maka turun doanya. Nek mboten anyar ya sing second tangan pertama ya Allah. Kan doa tuh. Nek iso ya sing jek rada apik aja lecet-lecet, kilometernya jek cendak. Nek iso tahun sing lho, itu kan spesifik kita minta sama Allah. Coba kita muhasabah, doa-doa kita urusan dunia spesifik enggak? Spesifik. Urusan kalau belum tercapai itu doa terus-menerus. Ya, latihan terus-menerus. Salat duhanya kaitannya rizki. Dalile duha membuat rizki lancar. Padahal sedang ada maksud terselubung kita sama Allah. Ben ento NMAX. Bareng NMAX-e miduk, duhane keter, ya kan? Itu contoh. Padahal ada kenikmatan yang luar biasa ketika kita minta sama Allah yang berkaitan dengan adwa muhawa ingqallah. Saya mau rodok nek riak dan sombong kok piye ya. Ini ada beberapa yang tahu kebiasaan di Masjid Al-Azhar. Terutama subuh. Yang tahu menikmati saja, yang enggak tahu etok-etok tahu gitu ya. Jadi setelah subuh selesai, itu ada beberapa orang yang tetap di Masjid Al-Azhar. Ini contoh-contoh. Enten sing zikir, enten teng pojok mriki, sak-sak teng cedhak pintu mriku.
Sasa teng tidak pintu mriku. Enten sing maos Quran dan mereka menunggu syuruk. Syuruk. Ya, ada tulu, ada syuruk, ada duha di awal waktu. Saat menunggu itu ada kenikmatan yang luar biasa. Di antara mereka yang salat subuh, ba'da subuh, terus ada yang mulai memikirkan dunia, kerja menyiapkan. Kedarulan ini bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember mungkin sampai Januari itu subuhnya kan panjang. Saking jam 4 ngantos suwe lah. Jam kerja jam 7 kan subuh jadi enak banget panjang. Kecuali nanti subuhnya 5:30. Wah, mepet itu. Kedandapan nih nyambut gawe itu. Wah, ini sudah diberi kenikmatan di masjid. Ya. Itu ada masa di mana menikmati banget. Ya Allah, nikmat banget. Terus saat kenikmatan itu minta sama Allah, menurut jamaah boleh enggak? Ya Allah, di dalam kenikmatan ini ya Allah, jika datang kesempatan lagi seperti ini, tutuplah usiaku ketika aku menikmati keistiqomahan ini. Boleh enggak doa kayak itu? Ibu bapak nek doa pakai bahasa Arab itu doa apa Pak? Doa rutinitas kayak Robbighfirli, Robbana atina, gaton delucur ya, rutinitas sehari-hari. Tapi bareng pas doa kebutuhan dunia, tetap pakai bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Kayak angsuran NMAX jatuh tempo bulan ke-7 ini ngangge bahasa Ustadz Aris, bahasa Arab jatuh tempo bulan ke-7 770.000 napa kan enggak tuh. Akhirnya sujud sama Allah, ya Allah. Kalau jatuh tempo kurang rong dino, kayak rong enek duitnya mudahkanlah, kan begitu. Minta kita sama Allah. Lah kenapa di doa-doa akhirat kita enggak kayak gitu sama Allah? Pas bapak ibu punya kesempatan yang spesial sama Allah. Setiap orang beda-beda. Bahkan nyemplungi kota infak itu spesial kok. Ya, tahu maksud spesial. Jadi beliau itu nek nyemplungi ki 2.000, Pak. Tapi ning jerone 2.000 ki nek sak lembar 100.000. Pasti dia bangga banget itu. Nyemplungine rasa nganggo ngene-ngene, rasa ditutup ngene-ngene uga 2.000 kan. Kuwi sing 2.000 tenanan biasane ngoten. Iki pede, pasti pede banget dia. Orang mengatakan iku 2.000, tapi dia punya kenikmatan sama Allah tuh pasti. Jadi kami tiap Jumat di Masjid Raya Fatimah tuh ketemu sing kaya ngeten iki. Mesti dia tuh bangga banget ya dengan amalan ini. Nah, wa ingkola itu contohnya begitu Bapak Ibu. Ketika kita punya satu saja amalan yang bisa kita nikmati karena Allah langsung, saat itu minta sama Allah. Apalagi yang istiqomah. Kalau yang momentum, monggo, momentum itu ndak bisa rutin, ndak bisa istiqomah kayak Bapak Ibu umroh haji kan ning kono dadi takwa banget tuh. Solihah. Tawaf mosok mikir carane jambret kan mungkin, Pak. Mesti solih banget itu di sana. Sehingga kedekatan sama Allah terus doanya mesti sing apik-apik kan. Tapi kan ndak bisa setiap saat ke sana. Maka Nabi bilang, adwamuha itu luas. Ya uripmu kuwi, sehari-harimu tuh gimana? Ada ndak yang spesial untuk Allah? Nah ketika jamaah yang hadir maghrib ini kok delalah dereng gadah. Bisa. Kayak kula ini dereng duwe, maka cari Bapak Ibu setelah ini untuk dapat poin yang kedua. Sehingga punya kenikmatan amalan saat itu kita minta sama Allah. Ya Allah, kalau mau ambil nyawaku pas ngene iki ya Allah. Pas saya begini ya Allah. Pas saya buka Quran ya Allah. Pas saya sholat subuh ya Allah. Pas saya sujud ya Allah. Pas saya jadi imam ya Allah. Minta. Ini kan jadi PR umat Islam. Jarang yang minta spesifik caranya meninggal dipanggil Allah Ta'ala. Betul Pak? Ya, paling kan Allahumma inni as'alukal husnul khotimah. Mintalah spesifik sama Allah. Ya Allah, kalau pengen pas kalih istri. Ya, keren banget. Apalah itu? Insya Allah, kata Nabi, Udu'uni, lalu Allah nimpali astajib lakum. Ketika kita minta sama Allah, Allah akan kabulkan. Oke, langsung yang ketiga, an-nadhir, ya, itu dimaksud adalah sakaratul maut itu sendiri. Ya udah, setiap orang yang mau mati pasti dia tahu. Cuman ndak sempat ngabari liane gitu tok. Mungkin durasinya ada. Ada yang fasik kan merasa tarik ulur.
Ngkose itu ketoknya durasinya lama. Tetapi kenyataannya cepat banget. Jadi bukan terus bermaksud memaknai ada pemberitahuan dalam maut, ya tidak. Malaikat datang memberitahu eksekusi. Jadi raiso bal mati ya, lo WA. Bismillah sebentar lagi. Ya nggak bisa. Atau bahkan membuat buku tentang ciri-ciri kematian. Nggak bisa. Semuanya sudah disebutkan oleh Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tinggal mengeksekusi persiapan tentang kematian. Sehingga target kita jamaah sekalian rahimani rahimakumullah arsyadakumullah itu bisa husnul khotimah. Keren lagi naik pangkat kepada sahabat Nabi yang hebat tentang kematian, namanya Bilal bin Rabah. Apa yang masuk dari beliau tentang kematian? Beliau mengatakan marhaban bil maut. Bapak-bapak apa nih? Marhaban bil maut tuh selamat datang wahai maut. Ini medeni banget tuh. Kita kan marhaban ya Ramadanan gitu kan. Ini tinggal 2 bulan lebih lagi. Sehingga kita kalau dengar Ramadan nanti muncul Rajab, Sya'ban langsung Ramadan kan karpet diresiki, ya rumah-rumah dibersihkan, terus kita wis woro-woro iki kok dinggo duit mal, iki dinggo melu sedekah buka puasa, iki dinggo masjid. Kita sudah mempersiapkan diri. Lah itu contoh marhaban. Tapi Bilal mengatakan marhaban bil maut. Nah, kalau levelnya sudah itu Masya Allah. Ya, nek kula dereng. Ya. Karena saya pernah berdoa langsung di depan Ka'bah jamaah. Wallah, ini enggak gojekan. Karena sahabat kami Hashim dari Sudan itu meninggal di Madinah. Dan ketika kami merasakan meninggalnya di situ tuh, itu celos ya, ada cerita tentang para masyayikh yang mengatakan dia dipanggil dengan gelar mutmainnah karena rungon-rungon. Jadi saat durunge meninggalku, sapa to sing nyeluki mutmainnah mau apa enek. Terus bagaimana nikmatnya orang disolatkan oleh orang soleh dari seluruh penjuru dunia. Yang doakan orang soleh semua tuh. Ribuan yang imami, Masya Allah. Coba, sehingga ada perasaan pingin meninggal di situ. Dan kami pernah doa seperti itu jamaah. Orang kuat, medeni banget itu. Untung doanya di Medina. Ya Allah, nikmat sekali ya Allah. Jika engkau izinkan saya khatamkan ya Allah. Saya ambillah nyawa saya di sini. Itu saya masih bawa jamaah. Jadi maghrib, kalau ngisa itu masih nangis-nangis itu ditelepon sama jamaah. Ustaz ini mana sih? Akhirnya kapan? Besok kita mau ke Mekah. Kaget. Itu sing di Madinah, dekat makam Nabi ya. Masjidnya membuat kita itu ya Allah, isinya terenyu istighfar. Itu pas posisi kula medal saking Masjid Nabawi keluar menuju hotel itu nganti ya 150 meter nggak sampai. Baru jalan aja, Pak. Iki tempuan kali jamaah perempuan ayu-ayu ngoten niku. Yes, pokoknya mancung-mancung angel ning Solo angel nemoni niku. Dhuwur mancung-mancung itu wis khilaf kok, wis futur meneh kok. Enggak nyampe 5 menit jalan kaki tadi nangis-nangis minta ampun ya Allah, ampuni. Bareng lewat ameh ning hotel lho. Ki wis lali kabeh. Kok ning Masjid Al Azhar. Pengajian kok ngene ya ngene astagfirullah. Mang titane mengke kundur ngisa. Jadi maka kita ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Monggo niku terus cari pengajian yang mampu tazkira. Ya, nek pengajian ngakak-ngakak iki akeh, Pak. Ya iki wek tazkira ngakak kok ya. Apalagi yang banyak. Tapi coba ambil ilmu tentang persiapan kematian ini lebih seksama. Ngoten nggih. Ngapunten sangat, mugi-mugi pertemuan singkat ini penuh kebarokahan dan kita semua digolongkan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi bagian dari golongan yang husnul khatimah. Allahumma inna nas'alukal husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.